Setelah terbentuk zigot, maka zigot akan melakukan pembelahan secara mitosis yang berlangsung secara cepat, namun tidak terjadi pertumbuhan. Pembelahan zigot dari satu sel menjadi dua sel, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya berlangsung di saluran tuba Fallopi. Hasil pembelahan zigot tersebut pada akhirnya membentuk massa sel padat yang disebut morula. Masing-masing sel dari pembelahan awal ini disebut blastomer. Pembelahan zigot berkali-kali akan menghasilkan lebih dari 100 sel blastosis yang mengelilingi rongga yang berisi cairan. Rongga tersebut dinamakan blastosol, sedangkan sel-sel yang mengelilinginya disebut blastomer. Perkembangan lanjut dari morula disebut blastula, yang dicirikan dengan adanya rongga blastosol. Adanya rongga blastosol memungkinkan untuk berlangsungnya gerakan-gerakan morfogenik untuk reorganisasi sel-sel embrio pada stadium perkembangan selanjutnya. Kali ini kami akan membahas mengenai macam-macam blastula. Blastula dari berbagai kelompok hewan berbeda-beda dalam bentuk dan strukturnya, bergantung pada berbagai faktor seperti ukuran, jumlah, dan distribusi yok. Berikut ini macam-macam blastula yang telah ditemui pada beberapa kelompok hewan, yaitu yang pertama ada soloblastula. Soloblastula merupakan blastula yang berbentuk bulat dan biasanya bentuk ini terdapat pada telur-telur dengan tipe telur isolesital dan mesolesital. Blastula pada tipe soloblastula ini terbentuk dari hasil pembelahan holoblastik dengan simetris radial. Contoh yaitu pada blastula synapta sp, Asterias sp, Amphioxus, dan amphibia. Pada amphibia, soloblastulanya berlapis banyak. Tipe blastula yang kedua yaitu discoblastula. Discoblastula merupakan blastula yang mempunyai bentuk seperti cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang seperti cakram di atas massa yolknya. Biasanya dijumpai pada telur dengan tipe telolesital. Contohnya pada blastula ayam, ikan zebra, ikan bertulang, reptil, aves, dan mamalia prototerian. Rongga blastula terbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung di antara blastodis dan yolk. Tipe blastula yang ketiga yaitu stereoblastula. Stereoblastula merupakan blastula dengan ruang blastosol yang sangat kecil di tengahnya. Blastomer pada stereoblastula sedikit, tetapi ukurannya cukup besar. Biasanya, stereoblastula dijumpai pada tipe telur isolesital dan sentrolesital. Stereoblastula terbentuk dari pembelahan yang spiral, contohnya pada beberapa cacing seperti Nereis, moluska kecuali cephalopoda, amfibi gymnopionan, dan ikan tertentu. Tipe blastula yang keempat yaitu blastokista. Blastokista merupakan bentuk blastula yang mirip dengan kista. Blastula ini memiliki inner cell mass di bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblast. Biasanya blastula ini dijumpai pada telur dengan tipe isolesital. Blastokista ini terbentuk dari hasil pembelahan holoblastik. Contohnya yaitu blastula pada mamalia. Terakhir, ada tipe blastula periblastula. Periblastula ini merupakan blastula dengan blastomer yang tidak ada atau tak berongga. Biasanya dijumpai pada hewan dengan tipe telur sentrolesital. Terbentuk dari hasil pembelahan meroblastik dengan simetri pembelahannya superfisial. Contohnya yaitu pada blastula serangga. Yuk kita bahas tentang gastrulasi. Kira-kira gastrulasi itu apa ya? Gastrulasi merupakan proses di mana daerah-daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Gastrulasi ini terjadi setelah proses pembelahan. Gastrulasi akan menghasilkan suatu embrio yang mempunyai 3 lapisan.
yaitu lapisan endoderm yang ada di sebelah dalam, mesoderm yang ada di sebelah tengah, dan ectoderm yang ada di sebelah luar. Lapisan ectoderm akan berkembang menjadi sistem saraf, epidermis, dan sistem indera. Lapisan mesoderm akan berkembang menjadi sel otot dan jaringan ikat di tubuh. Sedangkan lapisan endoderm akan berkembang menjadi sel kolumnar yang ditemukan di sistem pencernaan dan di organ-organ internal. Pada gastrulasi terdapat gerakan morfogenetik. Apa sih gerakan morfogenetik itu? Nah, gerakan morfogenetik merupakan pergeseran sel-sel atau daerah-daerah calon organ embrio dari lokasi topografi satu ke lokasi lain untuk membentuk struktur gastrula. Terdapat 5 gerakan morfogenetik pada gastrulasi. Yang pertama ada invaginasi. Terjadi ketika lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam. Peristiwa ini ditandai dengan adanya satu lapisan sel yang secara pasif tenggelam dan akhirnya menjadi atau membentuk dinding rongga gastrosol. Yang kedua, ada involusi. Terjadi ketika lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Sejumlah sel atau lapisan sel bergerak masuk ke dalam gastrula. Yang ketiga ada convergent extension atau perluasan secara konvergen. Terjadi ketika pemanjangan sel ke satu arah dan memendek ke arah yang lain. Atau suatu lapisan sel dalam upaya mempertahankan posisinya dan lapisan tersebut memanjang karena interdigital atau selang-seling. Yang keempat ada delaminasi, yaitu pemisahan suatu lapisan sel sehingga terbentuk dua lapisan sel yang berbeda. Dan yang terakhir ada epiboli. Epiboli terjadi ketika lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Pergerakan atau pergeseran yang terjadi pada permukaan gastrula meliputi perpindahan dan perluasan epidermal maupun nektodermal. Proses gastrulasi pada Asterias dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal pada kutub vegetal, lalu sel-sel mesenkim yang nantinya akan menjadi mesoderm memisah dari lempengan vegetal dan berpindah ke dalam blastosol. Kemudian lempengan vegetal pada gastrula awal ini mengalami invaginasi, dan sel-sel mesenkim mulai membentuk penjuluran tipis yang disebut filopodia. Sel-sel endoderm membentuk arkenteron yang nantinya menjadi saluran pencernaan, lalu sel-sel mesenkim membentuk sambungan filopodia antar ujung-ujung arkenteron dan sel-sel ectoderm dinding blastosol. Kontraksi filopodia pada gastrula akhir menarik arkenteron di sepanjang blastosol, di mana endoderm arkenteron akan menyatu dengan ectoderm dinding blastosol. Gastrulasi pun sudah selesai. Nah, ini dia nih proses gastrulasi pada amfibia yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai gastrulasi pada amfibia. Amfibia memiliki tipe telur telolesital karena yolknya banyak terkumpul di kutub vegetatif, sehingga memiliki pembelahan telur yang unequal, yaitu pembelahan terjadi secara menyeluruh dari kutub animal ke kutub vegetal, tetapi blastomer yang dihasilkan tidak sama besar. Nah, dari gambar yang pertama ini, kita bisa lihat warna biru merupakan calon ectoderm, merah merupakan calon mesoderm, dan kuning calon endoderm. Mula-mula, sel mikromer dan makromer akan terus membelah. Tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli dan terbentuk indentasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit. Daerah bulan sabit merupakan sitoplasma tak berpigmen yang terbuka. Nah, terjadinya perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen atau memusat ke dalam robekan tersebut. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya di gambar yang kedua ini, kemudian sel-sel akan melakukan gerakan melentik, involusi,
dan gerakan invaginasi yang arahnya membelok ke arah dalam. Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi secara divergen atau menyebar sehingga mendesak yolk dan akibatnya ruang blastosel pun menjadi terhimpit. Oke, proses yang terakhir dari gastrulasi pada amfibia adalah akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arsenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Karena yolknya terdesak, sebagian dari yolk akan muncul keluar. Nah, itu yang warna kuning ya. Dan disebut juga evaginasi yolk plug. Gastrulasi pada aves berlangsung melalui kombinasi sejumlah gerakan-gerakan morfogenetik, yaitu yang pertama ada proliferasi, di mana bakal embrio ini mula-mula tampak adanya suatu penebalan pada bagian tengah di area pellucidea posterior yang disebabkan karena adanya migrasi sel-sel dari daerah posterolateral ke bagian tengah area pellucida. Kemudian akan mengalami divergensi di mana bagian penebalan itu menyempit, bergerak ke anterior, dan mengerut membentuk suatu parit yang disebut dengan primitive streak. Pada ujung anteriornya terjadi penebalan yang disebut dengan nodus Hansen. Bagian tengah nodus Hansen ini berbentuk sebagai suatu sumur, dan tepinya dapat dilalui oleh sel-sel yang masuk ke rongga blastula. Kemudian akan mengalami konvergensi di mana sel akan bergerak menuju primitive streak dan nodus Hansen. Lalu setelah mencapai nodus Hansen, sel akan invaginasi bergerak melalui primitive streak dan masuk ke dalam rongga blastula. Setelah itu, sel akan mengalami involusi menjauhi primitive streak, dan kemudian sel akan memisahkan diri menjadi dua arah, yang satu masuk lebih dalam dan bergabung dengan hipoblast serta mendorong hipoblast ke tepi, dan yang satunya akan menyebar membentuk suatu lembaran yang terbentang di antara epiblast dan hipoblast. Dan kemudian daerah primitive streak akan mulai memendek dan nodus Hansen bergerak ke posterior dan notochord posterior terbentuk, dan akhirnya nodus bergeser mencapai posisinya yang paling posterior dan membentuk daerah anal. Pada tahap ini, epiblast seluruhnya terdiri atas bakal sel-sel ektoderm yang berepiboli hingga mengelilingi yolk. Terbentuknya eksoderm menandakan gastrulasi telah selesai, dan digantinya hipoblast dengan endoderm dan terletaknya mesoderm di antara kedua lapisan. Proses gastrulasi pada mamalia. Pada saat pembelahan embrio rampung, embrio telah memiliki sel kurang lebih 100 sel tersusun mengelilingi sebuah ruang kosong dan mulai menuju uterus. Tahapan tersebut disebut blastosis atau blastula versi mamalia. Pada salah satu ujung dari ruang kosong blastosis, bergerombol sekelompok sel yang disebut massa sel dalam atau inner cell mass. Sedangkan bagian sel yang lebih tipis disebut tropoblast. Massa sel dalam selanjutnya akan berkembang lebih lanjut menjadi bagian-bagian penting embrio maupun membran ekstraembrio. Massa sel dalam juga merupakan bagian paling blastosis yang akan berkembang menjadi galur sel punca atau disebut stem cell. Tropoblast adalah lapisan epitelium terluar dari blastosis yang tidak berkontribusi pada perkembangan embrio, namun bertanggung jawab pada perkembangan jaringan yang akan menyokong pertumbuhan embrio. Pertama, tropoblast menginisiasi implantasi dengan menghasilkan enzim yang mendegradasi endometrium dan memungkinkan blastosis menempel pada bagian endometrium. Kemudian, tropoblast membelah dan menebal. Lalu pada tahap ini, sebuah struktur mirip jemari akan menembus jaringan uterus maternal yang banyak mengandung pembuluh darah. Aktivitas tropoblast tersebut mengakibatkan kapiler endometrium mengalami erosi dan darah keluar mengaliri daerah tropoblast. Pada waktu implantasi, massa sel dalam membentuk dua lempeng sel, epiblast dan hipoblast. Perkembangan selanjutnya dari embrio mamalia berkembang dari sel-sel epiblast.
Setelah implantasi selesai, gastrulasi dimulai dengan ingresi sel epiblast melalui primitive streak dan membentuk mesoderm serta endoderm. Pada saat yang sama, membran ekstra embrio terbentuk. Tropoblas melanjutkan perluasan jaringan ke endometrium. Bagian tropoblas, jaringan mesodermal epiblast, dan bagian uterus di sekitar area implantasi berperan terhadap pembentukan plasenta. Plasenta berperan pada pertukaran nutrisi, gas, dan sisa metabolisme dari embrio ke maternal. Plasenta juga menghasilkan hormon dan sistem imun bagi perkembangan embrio. Lalu, pada akhir gastrulasi, lapisan sel embrio atau embryonic germ layers telah terbentuk. 3 lapisan embrio tersebut dikelilingi oleh jaringan mesoderm ekstra embrio dan 4 membran ekstra embrio.